Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Alinatul Fathia dengan NIM 2530101023. Di sini saya akan membuat video UAS dari MK Sejarah Peradaban Islam Klasik dengan dosen pengampu Ibu Yoyo Badriah, SPDI MAG. Selamat menyaksikan. Kisah kejayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada pertengahan abad ke-8 Masehi, dunia Islam memasuki babak baru dengan lahirnya dinasti Abbasiyah. Dinasti ini berdiri pada tahun 750 Masehi. Setelah berhasil menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah, berbeda dengan pendahulunya yang berpusat di Damaskus, Abbasiyah memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad, sebuah kota yang kemudian menjelma menjadi patung peradaban dunia. Sejak awalnya pemerintahannya, dinasti Abbasiyah menampilkan wajah Islam yang lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan budaya. Para khalifah Abbasiyah seperti Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan al-Ma'mun tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pelindung para ulama, ilmuwan, dan cendekiawan. Mereka meyakini bahwa kejayaan Islam tidak hanya terletak pada kekuasaan militer, tetapi juga pada kemajuan ilmu dan akal. Puncak kejayaan peradaban Islam terlihat jelas pada masa Harun ar-Rasyid. Baghdad menjadi kota bermasyhur dengan istana megah, pasar yang ramai, dan lembaga pendidikan yang berkembang pesat. Kemudian masyarakat berlangsung makmur, sementara ilmu pengetahuan tumbuh subur di berbagai bidang. Kisah-kisah tentang keadilan dan kebijaksanaan Harun ar-Rasyid bahkan diabaikan dalam sastra klasik seperti 1001 Malam. Kemajuan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya pada masa Khalifah al-Ma'mun dengan didirikannya Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Lembaga ini menjadi pusat penerjemahan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Dari sinilah lahir ilmuwan besar seperti Al-Kindi dalam filsafat, Al-Khawarizmi dalam matematika dan aljabar, Ibnu Sina dalam kedokteran, serta Al-Farabi dalam logika dan filsafat politik. Karya-karya mereka kelak menjadi rujukan dunia barat hingga beradab abad kemudian. Tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan, peradaban Islam Abbasiyah juga berkembang dalam seni, sastra, dan arsitektur. Masjid-masjid megah, perpustakaan besar, serta sistem administrasi yang tertata rapi menjadi bukti kemajuan peradaban saat itu. Bahasa Arab berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan internasional, digunakan oleh pahlawan ilmuwan dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Namun seiringnya berjalannya waktu, dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran, konflik internal, perbuatan kekuasaan, serta melemahnya kontrol pusat terhadap wilayah-wilayah yang luas menjadi faktor utama. Puncak kejatuhan terjadi pada tahun 1258 Masehi ketika Baghdad dihancurkan oleh serangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Peristiwa ini menandai berakhirnya kejayaan Abbasiyah sebagai kekuatan politik besar, meskipun pengaruh peradabannya tetap hidup dalam sejarah umat manusia. Dinasti Abbasiyah bukan sekedar dinasti pemerintahan, melainkan simbol zaman keemasan peradaban Islam melalui dukungan terhadap ilmu pengetahuan, toleransi, budaya, dan semangat intelektual. Abbasiyah telah mewariskan fondasi penting bagi perkembangan ilmu dan peradaban dunia hingga masa modern.